Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya selamat datang di Mahasiswa Punya Cerita. Oke, gini teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas nih tentang kehidupan mahasiswa-mahasiswi ini, terutama di kampus Politeknik LP3I, terutama di kampus Bandung nih kita karena di kampus Bandung ya. Dan sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, nama saya Arfirizal Maulana dan saya akan memandu jalannya acara pada hari ini ya. Saya Arfirizal Maulana, saya mahasiswa Politeknik LP3I Bandung dan juga prodi saya Administrasi Bisnis. Kebetulan di sini nih ada juga teman-teman saya nih. Yang pertama boleh diperkenalkan dulu Teh Fadila Ayuning Tias. Oke, Teh namanya siapa, prodi apa? Coba diperkenalkan dulu, silahkan. Ya, perkenalkan, nama saya Fadila Ayuning Tias, prodinya Administrasi Bisnis di Politeknik LP3I Bandung. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya nih ada di sini Kang Rama juga. Kang Rama, silakan memperkenalkan diri, Kang Rama, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Rama Febrian Rukmana dari prodi Administrasi Bisnis Politeknik. Oke, prodi Administrasi Bisnis juga ya sama ya. Oke, selanjutnya nih yang perempuan satu lagi nih, silahkan memperkenalkan diri, silahkan. Ya, perkenalkan nama saya Uus Usnawati dari prodi Administrasi Bisnis di Politeknik LP3I Bandung. Oke, kemudian satu orang ganteng lagi terakhir nih yang pakai kupluk, silahkan Kang memperkenalkan dirinya. Waduh. Ya begitulah. Ya, perkenalkan nama saya Keis Girotudai. Saya juga dari prodi Administrasi Bisnis. Oke, terima kasih ya. Kebetulan semuanya ini adalah prodi Administrasi Bisnis ya. Kebetulan juga kita sama-sama satu kelas juga gitu kan. Oke, sekarang kita mau tanya nih ke Teh Fadila nih. Pengalamannya selama minimal, kan kita sekarang baru masuk nih semester 4. Atau misalkan pengalaman sampai semester 3 atau sampai sekarang deh. Kita pengen tahu Teh Fadila nih dapat apa aja gitu. Coba, boleh ceritakan ke kita. Dapatnya tuh banyak ya sebenarnya. Yang pertama memang pasti dapat teman baru gitu dari berbagai kota gitu kan. Apalagi saya sendiri kan bukan dari Bandung ya, jadi seneng aja gitu banyak temen yang orang Bandung, orang Subang gitu-gitu. Nah terus karena angkatan corona kan, jadi kita tuh itu masih online gitu awal semester gitu. Nah terus makin kesini karena udah makin membaik, jadi semester kemarin tuh sempat offline dan sekarang di online lagi karena makin tinggi lagi coronanya gitu. Oke. Nah, terima kasih ya atas jawabannya. Betul sekali, kita awal-awal tuh gak bisa offline dikarenakan ya keadaan gitu ya teman-teman. Dan ya itu tapi tidak menjadi masalah buat kita tetap berjalan juga, tetap kuliah sebagaimana mestinya. Oke, nih. Kemudian saya mau tanya ke yang ini deh, Kang Keis nih. Nah, Kang Keis, kan katanya di ini tuh di Politeknik LP3 itu kan vokasi nih. Vokasi jenis apa nih yang Kang Keis dapatkan nih? Atau contohnya Kang Keis pernah bikin event nggak? Nah, atau apa? Coba bisa share ke kami gitu. Feedbacknya atau pengalamannya gitu Kang, silahkan. Ya. Alhamdulillah sih kalau misalnya dari pengalaman saya gitu ya di Politeknik LP3I. Waktu itu tuh semester 3, aku semester 3 itu udah mulai blended, jadi kayak kelasnya tuh setengah-setengah, jadi ada yang online, ada yang offline. Jadi kegiatan kampus itu lumayan cukup mulai membaik gitu di situ. Meskipun tidak 100%. Lalu di semester 3 itu tuh ada satu mata kuliah namanya MAIS. Di MAIS itu tuh kita
diharuskan untuk mendapatkan untuk menjadi sebuah penilaian di mata kuliah tersebut, kita tuh harus bikin acara. Nah, harus bikin acara gitu. Harus bikin acara. Oke. Sorry, ini ada orang-orang di sini. Oke. Sedikit berisik. Tapi intinya bentar ya. Oke. Oke, boleh diceritain nih acaranya tuh kayak gimana nih Kang gitu. Aku waktu itu bikin acara musik. Aku bikin Musik. acara musik di kampus. Oke, Iya. musik. Sama anak-anak kelas tuh, sama anak-anak kelas bikin acara musik di kampus. Ya, emang sih pengalamannya keren sih maksudnya. Oke. Sukses ya Kang, sukses acaranya berjalan dengan lancar gitu kan ya, hikmat gitu kan ya, acaranya tuh gimana nih Kang? Berjalan lancar sih overall menurut aku ya keren sih. Bikin Mantap, acara ya? kan di masa pandemi kita. Iya. Iya. Susah Kita banget bisa- lah, banyak banget acara-acara yang gagal di masa pandemi gitu, dan aku bersyukur bahwa sebenarnya nggak 100% sukses sih, 80% lah, soalnya kita waktu itu diberhentiin gara-gara ada kericuhan di acaranya. Jadi kita harus berhenti. Oke. Oke. Iya, Tapi ada kericuhan, ada yang kena itu pukul punggungnya tuh. oh, gitu. Oh, gitu. Tapi Iya, nggak apa-apa ada. Kang, itu orangnya nggak apa-apa, aman. Oh, sedikit ini harus pengobatan medis itu. Oh, ya. Tapi Ya nggak apa-apa lah ya. overall sih menurut aku ya pengalaman yang keren gitu intinya. Kayak wow gitu, bikin event di masa pandemi lumayan keren sih. Banyak Oke. satu hal yang harus kita lakukan gitu. Kayak perizinan kan, sekarang perizinan tuh paling harus di nomor satu kan. Ya Iya. Setuju banget ya. gitu sih. Oke. Keren. Terima kasih banyak Kang Keis gitu ya. Jadi di semester 3 nih, terutama di Prodi AB dan juga nanti kan di kampus Politeknik LP3 itu kan ada Prodi Administrasi Bisnis teman-teman, ada juga Hubungan Masyarakat atau PR Public Relation, ada juga Akuntansi dan juga Manajemen Informatika gitu teman-teman. Dan di salah satunya di Prodi AB dan juga Prodi Humas ini nanti di semester 3 tuh ada mata kuliah MICE atau Meeting, Incentive, Conference dan juga exhibition. Nah, itu tuh membahas mengenai kita tuh cara bikin event tuh gimana tuh, cara meeting atau segala macamnya di sana. Dan juga nanti kita ada prakteknya gitu kan, karena berlandaskan vokasi ini harus praktek dong. Nah, prakteknya kita bikin event nanti gimana pun caranya, terutama apalagi masa pandemi ini kita kesulitannya di masalah perizinan terus segala macamnya. Nah, itu menjadikan tantangan, dan akhirnya jika sudah menjalankannya atau kita berhasil tuh akan menjadi kebanggaan kita sendiri dan pelajaran kita sendiri juga. Kita di sana banyak belajar koordinasi, bikin surat dan segala macam, banyak banget gitu kan ya. Nah, kemudian saya mau tanya nih ke Kang Rama nih, pendapat Kang Rama mengenai UKM Hima di kampus Politeknik LP3 ini kayak gimana aja nih? Gitu. Sepengalaman Kang Rama, silahkan boleh cerita. Ya makasih. Menurut saya tentang UKM sama Hima kayak gitu, emang saya tidak ikut berpartisipasi. Tapi menurut saya orang-orang yang ada di dalam itu orang-orang hebat. Kayaknya seperti itu, hebat. Bisa menjalani tugasnya dengan hebat. Oke, lanjut. Saya mau tanya nih, satu orang lagi yang belum ditanya. Tadi Teh Uus ya, belum ditanya ya. Nah, aku mau nanya nih, di LP3 itu kan ada tagline nih. Dulu berani punya skill, sekarang itu tagline-nya ada ganti lagi. Awali karirmu dari sini. Nah, sebetulnya di LP3 itu ada apa sih Teh? Bocoran-bocorannya sih di awal tuh kalau nggak salah ada MOU ya. Nah, terus juga nanti ada CNP. Nah, kita pengen tahu nih, itu tuh apa aja sih maksudnya tuh gitu. Boleh diceritain nggak Teh ke kita? MOU itu kan tentang orang yang menempatkan kita kerja. Jadi kita nantinya tuh bisa ada seseorang yang menempatkan kita kerja ke depannya gitu. Oke, saya tambahkan ya, mungkin dari ini tuh kita teman-teman di awal perkuliahan ya,
karena kita tuh prinsipnya atau sistemnya adalah 2+1, atau sekarang juga apalagi kampus Politeknik LP3 itu udah ini membuka program studi baru yaitu bisnis digital, jadinya 3+1. Nah, apa itu 3+1 dan 2+1 itu? Jadi nanti tuh 2 tahun belajar, 1 tahunnya magang dan kerja gitu teman-teman. Dan juga nanti kalau misalkan yang sarjana terapan atau D4 nanti 3 tahun belajar, 1 tahunnya magang dan kerja gitu. Jadi dan juga kita nanti pendidikannya vokasi, dan yang seperti diceritakan Kang Keis tadi, jadi 70% praktek, 30% teori. Kita lebih mengutamakan praktek karena kita untuk bekal di dunia kerja atau terjun langsung di masyarakat gitu. Dan lulusannya itu terakhir itu 2% dari lulusan mahasiswa Politeknik LP3 itu menjadi wirausahawan gitu. Jadi nggak hanya kerja aja, banyak juga teman-teman yang nggak kerja tapi mereka jadi wirausaha gitu. Jadi kerja sendiri gitu kan ya. Jadi membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu ya teman-teman. Kemudian boleh dong minta tanggapannya mengenai dosen-dosen di kampus Politeknik LP3 ke setiap orang nih. Kan katanya ada dosen praktisi juga, terus juga ada dosen, pokoknya macam-macam nih. Dan menurut kalian tuh dosen-dosennya kayak gimana sih? Dimulai dari Kang Keis dulu deh, boleh silakan. Oke. Kalau misalnya buat aku gitu ya, selama ini belajar di LP3I, dosennya mungkin sama ya kayak di kampus-kampus lain juga gitu. Ada yang baik banget gitu, terus ada yang kayak tegas banget. Terus overall bertanggung jawab dengan kerjaannya gitu. Mereka harus mengajarkan suatu ilmu kepada kita gitu, meneruskan suatu ilmu kepada kita dan menentukannya gitu. Maksud aku itu sih bertanggung jawab dosen yang keren di LP3 itu. Oke. Gitu sih kalau dari aku gitu overall. Oke, terima kasih. Kemudian boleh dong minta tanggapan ke Teus nih, gimana sih tanggapannya mengenai dosen-dosen di Politeknik LP3 ini gitu. Silahkan. Kalau menurut aku sendiri ya, banyak yang bilang kalau dosen itu pada galak-galak apa aja gitu lah pokoknya. Pas belum masuk kuliah tuh kayak udah denger kayak dosen tuh pasti galak gitu kan. Tapi aku rasain sendiri nggak semuanya gitu, ada yang baik gitu, tegas, yang tadi Kang Keis bilang gitu. Terus mungkin bukan galak sih sebenarnya, cuma kayak ngedidik aja gitu supaya kitanya disiplin gitu. Mungkin kayak gitu kan. Iya, bagus banget ya, karena tujuan dosen itu kan juga mendidik, bukan hanya mengajar tapi mendidik ya, melatih kedisiplinan kita. Karena juga nanti kalau di dunia kerja kan harus disiplin, masuk jam sekian ya harus masuk jam sekian gitu kan ya, jangan ngaret gitu kan. Kemudian juga mengenai tugas gitu, harus tepat waktu, harus sesuai mengerjakannya, jangan dikasih ini malah ngerjainnya yang mana gitu ya kan, dikasih tugasnya kemana malah kesini jalannya gitu juga. Kemudian boleh dong minta tanggapan lagi ke Teh Fadila nih, silakan. Iya, kurang lebih sih kayak teman-teman ya yang tadi disampaikan itu, rata-rata dosennya juga ramah-ramah gitu, ya baik-baik gitu, nggak terlalu yang kayak harus apa ya, gimana ya, kayak menghukum banget gitu, enggak sih. Jadi ya baik. Oke, keren banget. Jadi mungkin ini perbincangan yang cukup singkat tapi terbahas ya semuanya. Jadi di Politeknik LP3 itu udah disebutkan dari teman-teman tadi, dari Kang Keis, dari Teus, dan juga Teh Fadila dan Kang Rahmat tadi yang ini mungkin dia lagi terkendala ya, tidak masalah. Kita juga membahas mengenai 2+1 dan juga 3+1, ini masih baru loh gitu kan. Jadi bisa sarjana terapan kita tuh gitu kan. Jadi mengutamakan kompetensi gitu, nggak hanya pengetahuan aja. Kita butuh pengetahuan tapi kita lebih butuh yang namanya skill gitu kan. Terus juga mengenai dosen-dosennya juga dosen praktisi gitu yang sedang praktek di dunia nyatanya gitu. Jadi ngajarin kita tuh sesuai di lapangan gitu. Jadi kita lebih tahu nih di lapangan tuh bukan teorinya tapi aksinya tuh harus kayak gimana gitu kan. Kita juga di awal itu kan ada penempatan nih kan, di Politeknik LP3 ada penempatan magang dan kerja tadi yang sempat disinggung sama Teus juga, dan semuanya juga ada MOU dulu. Jadi kalau misalnya tidak ditempatkan magang dan kerja,
ya itu kita bisa nuntut ke kampus karena itu sudah ada penandatanganan di atas materai dan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dari orang tua, 3 berarti ya, dari orang tua, dari mahasiswa, dan juga dosennya yang bersangkutan, dosen PA, gitu teman-teman. Kemudian juga CNP nanti corporate and placement, jadi ada dosen-dosen yang membantu kita menempatkan ke dunia kerja, itu juga. Nah, mengenai prodinya kita juga udah ngomong tadi ya, ini kesimpulan semua. Prodinya kita udah bahas, ada administrasi bisnis, kebetulan administrasi bisnis itu akreditasinya A, unggul, ya kan? Yang kemudian ada public relation dan juga manajemen informatika dan ada akuntansi gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi mungkin sekian saja obrolan singkat kali ini. Jadi pokoknya mengenai pengalaman di kuliah di Politeknik LP3 ini membantu kita menambah skill kita ya di dunia nyata, nggak hanya juga pengetahuan tapi juga prakteknya gitu. Setuju semuanya? Kalau setuju angkat jempolnya dulu. Setuju ya semuanya? Aman ya? Oke, setuju. Oke, bagus. Oke, thank you. Jadi mungkin sekian saja obrolan singkat kali ini. Oke, pakai emot keren. Oke, sekian saja obrolan singkat kali ini. Kita tutup saja di acara Mahasiswa Punya Cerita. Terima kasih banyak. Saya Arfi Rizal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.